kepadanya bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan, damai dan penuh rasa aman. Ini ketika misalnya mungkin ada di luar rumahnya atau di dekat pintunya ada yang ngetuk-ngetuk pintu, padahal yang punya rumahnya sedang sholat. Kemudian mempersilahkan yang punya rumahnya supaya tamu ini jangan ngetuk-ngetuk terus pintu, supaya masuk aja ke ruang tamu. Yang berbunyi udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk dengan penuh selamat dan damai, ya. Yang jadi pertanyaan, dengan mengucapkan apakah lafaz ya Yahudil kitab kuwah atau udkhuluha bisalamin aminin ketika sholat. Ketika mengucapkan ya Yahudil kitab, minta supaya Yahya mengambilkan kitab. Allah udkhuluha bisalamin aminin, ketika mungkin ada kamu mau masuk ke rumahnya, dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya. Firman Allah, nazmul Quran, istilahnya susunan yang dalam Al-Quran, apakah menjadi batal sholatnya atau tidak? Nah, di sini ada jawabannya. Laha arba'u halatin. Artinya laha ini baginya, hani kepada permasalahan tadi, yakni bagi permasalahan yang sedang dibahas ini, arba'u halatin, terdapat 4 keadaan, 4 kondisi. Jadi tidak mutlak mengatakan bahwa yang sholat tadi batal, namun tidak bisa juga dikatakan yang sholat tadi enggak batal. Maka kita rinci dalam kitab ini ada 4 kondisi. Coba kita lihat al-ula, yang pertama, tarotan yaksidul Qur'ana faqat fala tabtulu sholatu. Tarotan, terkadang, yaksidul Qur'ana faqat, ia bermaksud membaca Quran saja. Artinya ketika dia mengucapkan ya Yahudil kitab, tidak ada tujuan untuk menerusi Yahya supaya mengambil kitab. Atau ketika mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin, tidak bermaksud untuk supaya tamu-tamu masuk silahkan ke dalam rumahnya. Cuma di sini yaksidul Qur'ana faqat, hanya semata-mata bermaksud membaca Quran aja. Nah, ketika kondisi seperti itu, fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Kenapa? Ya karena tujuan dia membaca tadi itu memang tujuannya hanya membaca Al-Quran. Maka enggak logis kalau dikatakan batal sholatnya, karena memang tujuannya membaca Al-Quran, dan ada ayatnya di dalam Al-Quran, baik di surah Maryam maupun di surah Al-Hijr. Itu yang pertama, kondisi yang pertama. Asaniyah, kondisi yang kedua. Ya, kenapa saya katakan asaniyah enggak asani? Kenapa al-ula tidak al-awal? Ya karena di atasnya arba'u halat, ya, mu'annas. Kemudian kita lanjut ke asaniyah yang kedua. Tarotan yaksidu tabhima faqat fatabtulu sholatuhu. Ada kalanya, tarotan ini kadang-kadang, ya, bahasa Inggrisnya sometimes, ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi dalam satu saat yaksidu tabhima faqat bermaksud untuk memberi pemahaman saja, bukan tujuan baca Quran. Fatabtulu sholatuhu, maka batalah sholat. Jadi artinya ketika dia sedang sholat, si A sedang sholat, kemudian anak angkatan si B lewat, namanya Yahya misalnya, ya Yahya Hudil kitab, kemudian atau banyak tamu yang mau masuk ke rumahnya, udkhuluha bisalamin aminin. Tujuannya itu memang tabhim, dari fahama yufahimu tabhiman, memberikan paham supaya Yahya ngambil kitab, supaya tamu silahkan masuk tanpa sedikit pun niat membaca Quran, hanya untuk memberitahu aja kepada Yahya supaya bawa ambil kitab, kepada tamu supaya masuk. Nah,
kondisi seperti ini maka menjadi batal sholatnya. Kenapa? Ya karena ketika sholat jadi seolah-olah ngobrol ya kepada orang yang sedang lewat tadi atau yang ada di depannya. Maka ketika maksudnya hanya tafhim fakot, hanya sekadar memberi paham aja kepada yang ada di depan, maka fatabtulu sholatuhu, menjadi batal sholatnya. Ini kondisi yang kedua. Sekarang asalisah, kondisi yang ketiga. Taratan yaksiduhu ma'an. Terkadang bisa jadi diucapkannya itu yaksiduhuma punya maksud keduanya ma'an sekaligus. Maksudnya ya membaca Quran juga memberitahu juga kepada Yahya supaya ngambil kitab, atau niatnya baca Quran juga supaya tamu segera masuk aja ke ruang tamu misalnya. Jadi dua-duanya memang ada tujuan. Ketika itu fala tabtulu sholatuhu, maka tidak dipandang batal sholat. Jadi masih dipandang sah ya, walaupun mungkin kehusuannya agak terganggu karena ada pikiran kepada Yahya yang di depannya atau ada tamu tadi yang masuk rumah. Tapi dalam masalah fikihnya tetap sholatnya sah. Kenapa? Karena Al-Qur'annya ada tujuan untuk dibaca. Nah, ar-rabi'ah yang keempat, tarotan terkadang yutliku. Yutliku itu artinya membaca secara mutlak saja, dalam arti la yaksidu syai'an, tidak punya maksud sesuatu apapun. Artinya ketika lafal ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, atau misalnya udkhuluha bisalamin aminin, tidak punya maksud kedua-duanya. Tidak ada maksud untuk baca Quran, tidak juga ada maksud untuk tapi memberi paham kepada yang di depan tadi. Kosong aja, tidak hanya sekedar dibaca begitu saja, tidak ada tujuan apa-apa, baik untuk yang membaca Quran atau tujuan yang ada di depan dia. Maka dalam keadaan begitu fatabtulu sholatuhu, maka batal sholat.